Sejadian lah, ya ibu kandungnya Eli, ibu tirinya keempat kakak-kakaknya Eli, dan istri keduanya dia gitu yang Enggak, sebenarnya menarik adalah kita udah kenal lama. ya. Terus kemudian dia jadi suami istri. Itu jadi suami istri terus. Tapi mungkin bisa dia belum bisa cerita banyak, tapi mungkin yang menarik nanti fase transisinya ini, yang awalnya nggak terbuka segala macam. Jadi cinta yang muncul karena dia nonton aja. memang harus ada ngomongin karena ada banyak alur yang diset, sehingga seperti tadi Mas Erwin bilang, demi kepentingan film ada cerita yang dihapus lagi supaya lebih menarik, sama dari latar belakang termasuk Saya yang ada Bagi Maju ya. Iya, gitu. Mas ini kan mengangkat isu bullying ya terhadap anak di dalam keluarga, apalagi Mas Rizky dan Mbak Tika kan udah punya anak juga nih. Seperti apa sih pas melihat dan membaca alur ceritanya? Kalau saya sih, saya pernah jadi korban bullying, terus juga saya juga makin was-was dengan karena punya anak juga, terus melihat sekarang pergaulan tuh banyak banget kasus bullying yang parah-parah, terus kayak sekarang tuh nyawa nggak ada artinya gitu loh. Apalagi juga justice, kalau no viral no justice gitu sekarang. Jadi kadang-kadang tuh mikir, ini kalau kejadian di anak saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus minta perlindungan kemana gitu. Jadi kadang-kadang setiap baca skenario itu kan kita selalu berkaca dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi memang ini cukup triggering sih secara personal buat saya. Mas Rizky? Bullying. Oke, kayaknya gue lebih fokus ke bullying ke anak-anak aja kali ya. Soalnya kalau ke karakter ada lagi cantik lain. Ke anak-anak mungkin hampir sama, bahwa kadang seringkali anak itu tahu bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak baik. Tapi mungkin ada ketakutan, ketidaknyamanan untuk menyampaikan apa yang dirasakan ke orang-orang terdekat yang dibilang sebagai support system. Dan akhirnya semua ditelan sendiri, dirasa sendiri, dan seperti tadi disampaikan di dalam oleh ibu-ibu pakar psikolog kita, bahwa efek paling buruk dari bullying adalah rasa rendah diri dan tidak berharga. Nah itu ketika udah mengendap, itu jauh lebih menghancurkan dari perilaku bullying itu sendiri. Jadi marilah kita semua lebih peka terhadap anak-anak kita, orang terdekat kita, apa yang sedang dialami, dan kita cari tahu apakah hidup lu lagi baik-baik aja. Kita nggak perlu tahu apa yang dia lakukan, karena kalau tahunya telat, bukan nggak mungkin kita akan bisa bahwa harusnya lebih peduli sama dia. Boleh sharing mungkin waktu itu menerima bully seperti apa, dia elap sendiri. Yang pernah dialami paling buruk gitu ya. Oh, jangan deh Mbak. Yang bisa di-share aja. Yang bisa di-share ketika Verbal, fisik, terus kalau dulu tuh kan SMA itu tahu nanti ya. Semuanya tahu. Oh iya. Di institusi sekolah itu kadang-kadang jadi menormalisasi sih, misalnya kakak kelas dan adik kelas gitu, dan ada yang memang itu menjadi tradisi, dan ketika kita ngadu ke guru terus kayak ya emang begitu loh jawabannya gitu, dan itu karena udah tradisi itulah ya, itu nggak bisa break the cycle saat itu juga. Tapi kan kita yang mengalami itu kita sempat ngerasa low self esteem, terus kita ngerasa nggak berharga, ngerasa mau berangkat sekolah itu males gitu kan, belum sampai bunuh diri sih karena saya takut sih. Ini masih ada di sini gitu. Dulu kan kayaknya itu masih tabu ya, tapi kalau sekarang nggak kena. Nah kalau sekarang kan generasi sekarang itu kan sebenarnya, saya bukan mau banding-bandingin sih, tapi kan mereka terbiasa dengan kemudahan, dan mereka terbiasa dengan takutnya mentalnya tidak sekuat yang zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin dibully itu kita oh ya udah nggak ada yang diviralin, ya udahlah gitu. Nah kalau sekarang kan udah banyak informasi yang mengalir, bisa juga dengan suicide gitu. Nah itu kan itu bahaya gitu, itu bisa taruhannya nyawa gitu. Jadi bullying bukan cuma sekedar for fun aja, bukan cuma itu nggak bisa dibilang dari situ tuh mengancam nyawa gitu. Jadi terus stop gitu.